Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khatama Ramadana summa ja'abadahu bisyawal. Wa na'ama ala su'imina bidil fitri wa khairi nawal. Ashhadu an la ilaha illallah muhawilul hawli wal akhwal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bayan Al-Quran biafsail wal aqwal fatubali sa'imina a'idina fa'izina bi khairil miwal. Amma ba'an. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi semua ibadah saum Ramadan kita yang telah kita lakukan, dan posisi kita saat ini telah berada dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah, atau hari ini bertepatan dengan tanggal 30 April tahun 2023 Miladiah. Masya Allah, atas keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah disampaikan oleh Allah, kita sudah dilindungi oleh Allah untuk memasuki bulan Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh jamaah senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan, berkah dunia hatta akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan momen yang terbaik ini, kita berbicara tentang situasi dan kondisi di mana kehidupan kita saat hari-hari ini, bahkan di pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, kita dihebohkan dengan berbagai macam fenomena peristiwa yang boleh saya katakan berulang-ulang telah melukai Ramadan kita 1444 Hijriah. Dan yang terakhir ini, beberapa hari, 3 hari terakhir ini, kita mendengar berita tentang fenomena yang menguak di publik terkait dengan pelaksanaan solat Idul Fitri yang dilakukan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ini hal yang sangat mengejutkan publik, di mana komentar pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun, Saudara Gumilang, mengeluarkan pendapat yang sangat-sangat aneh, yang sangat-sangat membuat kontroversi besar sekali di masyarakat. Persoalan ini adalah persoalan terkait dengan hal politik. Kebebasan manusia berbicara, mengekang sesuatu yang mengandung kebenaran, dan kemudian membiarkan berbagai macam pernyataan, perilaku, sikap yang seolah-olah membelakangi ajaran para ulama. Berulang-ulang kami katakan, innal ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi, yang mewarisi ilmu para nabi, yang menyampaikan ilmu para nabi, bahkan yang menjelaskan sekaligus ilmu para nabi, yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW, dan pengikutnya adalah ulama, dan seluruh umat Islam yang ada di belahan dunia adalah merupakan penjelasan-penjelasan terkait dengan hal-hal yang wajib dalam Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, adalah ulama yang ada saat ini. Tapi kemudian ulama dianggap sebagai lembaga sosial masyarakat. Majelis Ulama Indonesia dianggap sebagai lembaga sosial masyarakat. Tak ada bedanya dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat lainnya. Padahal lembaga MUI itu adalah mengepalai, mengetuai seluruh ulama-ulama yang ada di Nusantara ini. Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga pemerintahan, bukan juga masuk pada lembaga eksekutif,
tetapi senter daripada keimanan, kehidupan orang Islam adalah Majelis Ulama Indonesia. Segala sesuatu yang kita lakukan baik dalam fenomena kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, koridor panduan Islam itu berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia bukanlah level atau sederajat dengan lembaga sosial masyarakat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah apabila penguasa, apabila rezim telah berpihak kepada individu, kepada kelompok atau kepada organisasi, maka individu, kelompok atau organisasi itu dengan sewenang-wenang, dengan sengaja membuat berbagai macam kegaduhan di masyarakat. Perhatian pemerintah sekali lagi kembali pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan ada seorang pejabat yang merupakan staf presiden seakan-akan membela Panji Gumilang, membela pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun. Hal ini membuat masyarakat sangat kecewa dan kemudian terjadi gesekan di masyarakat. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ini akhir zaman, ini juga situasi dan kondisinya diselimuti dengan berbagai macam argumen-argumen politik. Di satu sisi kita mencari pemimpin ke depan yang terbaik agar ada perubahan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Di sisi yang lain, semua telah turun ke bawah untuk menyatakan pendapat dan mengacaukan pemikiran publik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pihak berwajib, pihak kepolisian tidak hanya menindak orang-orang yang anti kepada rezim, tidak hanya menindak para oposisi, tetapi juga menindak orang-orang yang membela rezim ini dan kemudian semena-mena berbicara terkait dengan persoalan di masyarakat, apalagi soal agama. Hal ini sangat bahaya sekali bagi masa depan kehidupan berbangsa, bernegara. Kita semua prihatin melihat keadaan ini. Semakin hari semakin aneh kehidupan kita di bangsa ini. Kejadian-kejadian syariat Islam kemudian memperolok agama Islam dengan berbagai macam praktik-praktik ibadah. Ada yang sholat dengan menari-nari, ada yang bersolawat dengan menghina baginda Rasulullah SAW dalam karakternya. Hal-hal yang ini tidak pernah terjadi pada ulama-ulama kita sebelumnya. Hendaknya kita taat kepada para ulama, berarti kita taat kepada Nabi SAW. Taat kepada Nabi SAW berarti kita taat, hormat, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bagi bangsa ini, terutama kepada agama kita. Saya sering mengatakan, kuatnya Islam, negara ini akan kuat. Dan lihatlah nanti apabila negara ini tidak memperkuat agama Islam, negara tidak andil untuk mengatasi orang-orang semacam Panji Gumilang ini, maka Panji Gumilang yang lain akan mengikutinya. Mungkin bukan dengan hal seperti itu, akan ada lagi hal-hal yang mencederai, melukai hati umat Islam. Memang Islam ini ibarat wanita. Islam ini adalah wanita yang cantik, seksi dan sangat menawan di pandangan orang-orang kafir, pandangan orang-orang munafik. Bagaimana caranya supaya mereka dapat merusak Islam ini? Bagaimana mereka menghancurkan Islam ini? Dan bagaimana siasat mereka untuk melemahkan, menghancurkan dan menghilangkan Islam dari bumi Indonesia? Kita berdoa dan bertindak, selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang membangun persatuan ukhuwah Islamiyah, dan jangan mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Nabi SAW telah mengatakan, dua hal yang aku perintahkan kepada kalian, dua hal kamu lakukan, maka selamatlah kalian dunia hatta akhirat. Apa itu? Perintah yang wajib Al-Quranul Karim dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita berharap pihak keamanan, pemerintah, dalam hal ini kepolisian, segera menindak perlakuan saudara Panji Gumilang, menanyakan eksistensi syariat Islam yang dia lakukan yang sangat-sangat jauh berbeda dengan tafsir para ulama-ulama lainnya. Saya orang yang dari kafir tidak akan pernah terpengaruh dengan hal seperti itu. Kami ikuti apa yang menjadi anjuran para ulama, terutama Majelis Ulama Indonesia. Kita mengikuti apa yang menjadi fatwa Majelis Ulama Indonesia, karena itu adalah merupakan
pimpinan yang mengepalai seluruh umat Islam yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersatu dan kita senantiasa menyuarakan suara kebenaran, suara keadilan bagi aparat kita. Kembali lagi saya katakan, sekali lagi, kiranya pihak kepolisian memanggil dan minta pertanggungjawaban dari saudara Panji Gumilang dan para aparat yang ada di kota kabupaten, khususnya Indramayu, supaya dapat menghadirkan Majelis Ulama Indonesia untuk berdialog dan menyatakan semua pernyataan-pernyataan yang takabur, pernyataan-pernyataan yang arogan, congkak, sombong yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Saya kira keberanian dia ini karena dia didukung oleh orang yang besar, merasa diri dia di pihak pemerintah dan dibela oleh oknum-oknum pemerintah, maka dia berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di negara kita ini dapat dilakukan dengan melanggar aturan-aturan agama, terutama aturan-aturan negara. Kami sebagai pribadi menyarankan kepada jamaah, ikutilah ulama-ulama di mana kita hidup. Kalau kita hidup di Jawa, kita ikuti ulama-ulama di Jawa. Kita hidup di Sumatera, kita ikuti ulama-ulama di Sumatera. Kita di Kalimantan, kita di Sulawesi, di mana saja kita berada, di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kita ikuti ulama-ulama dimaksud dengan satu ajaran sebagaimana Quran dan hadis. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.